Pertama, saya harus mengatakan berduka atas peristiwa yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dan kehadiran saya juga di sini di antara beberapa advokat, kemudian keberatan. Tetapi saya wajib sebagai advokat harus menyuarakan suara keagungan daripada advokat. Mas Aiman, kalau kita melihat di pengadilan, itu yang ada hadir di sana ada hakim, ada jaksa, ada advokat, lebih dari itu ada terdakwa, ada pengunjung sidang. Artinya adalah inilah sesungguhnya wajah rusaknya wajah peradilan kita sekarang, apa yang terjadi di Jakarta Utara. Namun kalau kita lihat tadi, misalnya tiba-tiba katakanlah saya prihatin. Spontan, panik, naik ke atas meja. Ya, saya prihatin atas beliau, kemudian naik meja. Siapapun tidak bisa menerima hal tersebut. Namun dalam hal-hal tertentu, Mas Aiman, kadang dinamika di pengadilan tersebut kadang-kadang sangat dinamis. Jadi kalau kita lihat misalnya ini sudah sidang keempat, bagaimana misalnya kearifan seorang hakim juga sangat menentukan bagaimana perjalanan sidang itu berlaku dengan baik. Kalau tadi Anda nilai bagaimana? Artinya adalah kalau kita melihat di sini, saya kira apa yang kita dengar di publik harus didalami sesungguhnya apa yang terjadi secara utuh di persidangan kita. Bukan, saya melihat bahwa Anda tadinya berseberangan, sekarang Anda mendukung dari Bung Wibowo. Bukan seperti itu, bukan seperti itu. Cuman kita harus melihat bagaimana situasi daripada pengadilan. Nah, oleh karena itu misalnya begini, saya setuju misalnya saudara Firdaus itu harus diproses sebagai advokat. Mas Aiman, kita sebagai advokat itu disebut sebagai advokat atau profesi advokat sama dengan jurnalis, itu karena terkait namanya kode etik. Katakanlah seandainya seorang pembunuh sekalipun sudah kita lihat Mas Aiman, tidak dengan sendirinya pada saat itu karena dia lihat dia sebagai seorang pembunuh, langsung kita hukum. Namun menurut saya adalah kalau misalnya saudara Firdaus ini diduga pelanggaran etik, menurut saya ada mekanismenya. Yaitu lapor ke Dewan Kode Etik, kemudian di sidang diberi kesempatan kepada dia untuk melakukan pembelaan. Kemudian dari pembelaan tersebut, kemudian diputus.